Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membackup dan mempersiapkan perpindahan dari sebuah website. Nah, jadi website yang akan kita pindahkan ini adalah website Moodle. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum membackup database, kita harus mematikan dulu, menghidupkan dulu mode maintenance-nya. Nah, kita ke set administration, kemudian di server kita pilih, kemudian pada maintenance mode kita hidupkan maintenance modenya ya, kita enable kan, kita save change. Nah, oke. Sekarang kita baru langsung ke untuk membackup database-nya ya. Pertama-tama kita ke cPanel dulu ya. Ini adalah cPanel, kemudian kita lakukan pengamanan data terlebih dahulu. Kita backup yang biasa dulu ya, biar lebih aman saja. Kita pakai full backup dulu, bawaan dari cPanel. Kita generate dulu. Oke, lagi proses. Kita tunggu dulu sampai selesai. Akan saya percepat ini waktunya biar tidak mengambil durasi. Oke, kemudian kita ke file manager. Nah, agar teman-teman tahu ya, kalau kita mau memindahkan website itu, yang saya bicarakan ini adalah website Moodle ya. Kalau website Moodle ini biasanya yang penting itu hanya 3 teman-teman ya. Jadi 1 Moodle data, kedua kemudian public HTML ini yang isinya banyak ini ya. Kemudian satunya lagi adalah database pada MySQL. Nah, untuk yang pertama kita lakukan dulu model data ini ya. Kita jadikan zip terlebih dahulu. Kita bisa pilih, kemudian jadikan zip, klik kanan, compress, atau bisa berbeda-beda ya, tergantung dari cPanel atau file manajernya, bisa beda-beda. Yang penting kita jadikan zip saja ini. Kita jadikan zip, kita kompres ya. Jadi model datanya kita jadikan zip, kemudian public HTML juga nanti kita jadikan zip. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kemudian model data sudah kita jadikan zip, kemudian kita jadikan public HTML-nya kita jadikan zip juga. Kita kompres, kemudian jadikan zip. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini adalah public HTML-nya, kemudian yang ini adalah model datanya.
Kalau yang ini tadi backupan dari cPanel tadi. Jika kita ingin memindahkan website yang kita butuhkan 3 ya. Ini sudah 1, kemudian ini 2. Nah, satunya lagi kita buat adalah database. Kita buat database-nya di phpMyAdmin ya. Kemudian kita pilih pada basis data kita ini ya. Kalau saya ini e-learning ini, tergantung teman-teman apa database-nya ya. Dipilih saja, kemudian di bagian ekspornya langsung ke ekspor saja. Kemudian ini biarkan default saja teman-teman ya. Langsung saja kirim. Dia nanti akan mendownload database-nya. Nah, bagian yang ini tadi kita download juga teman-teman ya. Untuk yang di file manager tadi ya. Zip-nya, model data zip-nya kita download juga. Oke. Kemudian public HTML-nya kita download juga. Oke. Durasinya akan saya percepat biar tidak videonya akan saya percepat biar tidak menghabiskan waktu. Nah, sambil menunggu proses downloadnya berjalan, maintenance mode pada server tadi, pada pusat tadi, pada hosting yang pertama tadi kita disable dulu. Nah, karena tentu saja mungkin banyak guru atau siswa yang akan mengaksesnya. Nah, jadi maintenance mode-nya kita nonaktifkan kembali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita buka sambil mendownload ini ya. Kita buka dahulu hostingan kita yang baru, atau seandainya teman-teman hanya ingin membackup saja bisa nanti di. Oke, setelah proses downloadnya selesai, kita akan mendownload sum-nya ya. Kita cari dulu sum-nya. Oke, ini ya. Kita download sum-nya, sum yang versi paling terbaru. Jadi biar PHP-nya nanti tidak ketinggalan. Nah, ini kita download versi sum yang terbaru ya. Oke, ini lagi proses download. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Saya percepat ya. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk install. Sebelumnya seandainya ada antivirusnya, di disable dulu untuk sementara. Di post protection dulu.
Oke, kita langsung next saja. Kita next saja. Ini kita pilih tempat untuk instalasinya. Saya pengen di C saja. Kemudian kita next. Next lagi. Kemudian akan centangnya, kemudian next. Next. Kita tunggu sampai selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Langsung saja kita finish ya. Nah, ini adalah SAM control panelnya. Sekarang kita akan buka file yang sudah kita download tadi ya. Sudah saya letakkan di folder ya, sudah saya gabungkan di folder tadi. Nah, ini folder ini saya gabungkan. Nah, ini tadi ya, ini database-nya, ini model datanya, kemudian ini public HTML-nya. Nah, sekarang kita akan ekstrak dulu ya. Kita ekstrak dulu model datanya. Model datanya kita ekstrak di dalam SAM-nya ya. Jadi di SAM-nya langsung saja kita ekstrak. Jadi di dalam folder SAM nanti langsung ada model datanya. Kita pilih SAM ya, oke. Kita tunggu proses ekstraknya selesai. Oke, kita coba cek di C-nya ya. Kita buka export baru saja. Di C, di SAM, model data. Nah, ini ya. Ini sudah masuk yang model datanya ya. Kita balik lagi ke yang tadi, public HTML ya. Kita ekstrak lagi public HTML-nya. Di bagian htdocs. Di bagian C, kemudian SAM, kemudian htdocs. Nah, htdocs. Nah, di sini ya. Kita oke kan dulu.
Kita tunggu proses ekstraknya selesai. Oke, sudah diekstrak ya. Kita coba cek lagi di bagian sum ya, sum kemudian htdocs. Nah, ini public HTML ya. Ini public HTML-nya kita ubah saja namanya jadi Moodle. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita coba untuk mengisi database. Jadi kita coba untuk mengimport database-nya. Kita pastikan dulu, kita hidupkan dulu ya sum control panelnya tadi. Kita stop saja ya. Untuk menghidupkan sum control panelnya bisa di bagian yang C ini tadi ya, C kemudian sum. Nah, ini sum control panelnya. Diklik saja 2 kali nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah start tadi kan sudah kita start, langsung saja kita buka. Di bagian sini adalah localhost, kemudian php my admin. Nah, ini ya, localhost php my admin. Kita bisa dulu. Kita enter. Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita buat database baru. Langsung saja kita buat Moodle. Nah, ini karena model yang sebelumnya, database yang sebelumnya adalah UTF-8 MB4 Unicode CI, maka saya akan ubah menjadi seperti itu ya. Ini tergantung database teman-teman yang lama tadi. Jadi disamakan saja. Misalnya dia UTF-8, seandainya UTF-8 saja. Nah, ini Unicode CI ya. Seandainya UTF-8 MB4 pakai yang ini. Pokoknya samakan dengan yang database yang lama di tempat hosting yang lama tadi. Nah, ini saya menggunakan yang lama menggunakan UTF-8 MB4 Unicode CI. Nah, ini langsung saja kita buat. Oke, sudah selesai ya pembuatannya. Nah, sekarang kita klik di bagian database-nya, kemudian kita pilih import. Kita pilih filenya. Kemudian kita pilih filenya ya, di mana diletakkan tadi. Saya letakkannya di download. Kemudian di folder baru. Nah, ini. Oke, kita open ya. Kemudian kita kirim. Dia akan proses, mungkin agak lama tergantung dari berapa banyak database yang akan diimport.
Oke, sudah berhasil impornya setelah selesai. Sebagai pengetahuan saja ya, jika impornya tidak berhasil atau ada error atau semacamnya, ini database-nya harus diulang lagi. Jadi harus diimpor ulang lagi. Apakah dengan mendownload SAM yang paling terbaru lagi, exam yang terbaru lagi, karena PHP-nya sudah tidak mendukung, tidak sama versinya, atau dengan membackup ulang database-nya. Jadi pokoknya proses dalam database ini harus berhasil ya. Jadi tidak boleh ada errornya. Nanti kalau nanti ada errornya di sini, dia akan menginstal lagi, jadi tidak menggunakan database yang lama. Jadi di sini harus memang benar-benar berhasil seperti ini ya, inti telah selesai. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita coba buka localhost ya, kemudian nama dari yang kita buat tadi di htdocs tadi kita buatnya Moodle ya. Jadi localhost kemudian Moodle, kita enter saja. Nah, pada tulisan di sini fatal error, data root is not configured properly. Nah, ini karena bagian data root-nya belum kita edit. Kita editnya di bagian C, kemudian sum, kemudian di htdocs, kemudian di Moodle tadi ya. Ini yang public HTML tadi ini. Moodle ini kan public HTML, kita ubah jadi Moodle tadi. Nah, di sini ada namanya config. Nah, ini config.php. Jadi ini kita edit saja, klik kanan edit. Kalau bisa menggunakan Notepad++ ya. Jadi dia berurutan. Oke, nah. Ini kan masih menggunakan database name yang lama, kemudian database user yang lama. Pada laporan di sini tadi, kita coba fix satu persatu saja ya. Jadi bisa dipahami lah fungsinya apa. Kalau ini kan data root tidak terkonfigurasi secara benar. Nah, jadi data root itu yang ini ya. Sebagai referensi saja, saya sudah mempunyai config PHP yang sebelumnya, jadi saya coba untuk melihat dulu ya. Nah ya, config PHP-nya seperti ini, kira-kira. Jadi bentuknya seperti ini ya, data root-nya ya. Di bagian ini kita copy saja ya. Atau teman-teman nanti bisa ditulis saja ini ya. Nah, ini data root-nya kita ubah jadi C.2, kemudian sum. Ini karena foldernya di C ya, foldernya di C, kemudian drive-nya di C, kemudian foldernya sum, kemudian Moodle data. Ini kita coba simpan. Oke, kita coba buka lagi. Kita refresh ulang lagi ya. Nah, ini berarti dia database-nya sudah dikenalinya, tapi koneksinya masih fail. Nah, ini bisa jadi karena password dan username-nya yang salah atau semacamnya ya. Kita coba lagi, kita cek lagi. Apalagi yang harus kita edit. Nah, ini ya, saya coba keluarkan dulu. Nah, ini ya. Ini tadi yang baru tadi ini ya. Ini yang sebagai referensi saja ini. Nah, ini yang tadi. Oke, kemudian root ini adalah nama dari website kita tadi ya. HTTP localhost Moodle. Nah, jadi nanti buat juga seperti ini. Ini kita buat juga HTTP localhost Moodle. Ini karena nama localhost-nya adalah Moodle. Nah ya.
localhost model. Seandainya teman-teman mengubah nama dari yang di sini tadi ya, silakan ubah sesuai nama yang di sini ya. Ini kebetulan saya buatnya model, jadi localhost garisnya model. Nah ini ya, localhost model. Oke, kemudian di bagian ini sudah benar ya, UTF-8 MB4 Unicode CI, kemudian MDL0P. Nah ini ya, di bagian database user, database password, dan database name. Nah untuk database name-nya, database name ini adalah nama dari database kalian tadi. Kita coba buka Google, kita buka PHP MyAdmin ya. Nah ini ya, ini database name-nya adalah namanya Moodle. Jadi kalau saya kan buat database-nya kan namanya Moodle. Nanti kalau teman-teman buat namanya apa, nanti disamakan saja ininya, tulisannya ya. Jadi saya kan Moodle, maka saya buatnya di bagian database name-nya adalah Moodle. Nah ini kita buat juga Moodle, karena saya tadi buatnya Moodle ya. Nah sekarang di bagian database user. Database usernya bisa teman-teman buat ya di PHP MyAdmin-nya. Dipilih database-nya ya, kemudian pilih di bagian hak akses ya. Kemudian di bagian add add user account. Kemudian teman-teman bisa tambahkan ini, terserah teman-teman ya. Bisa langsung saja admin, boleh. Kemudian misalnya menggunakan kata sandi, kita acak saja boleh ya, kita tulis saja buatkan. Nah ini ya passwordnya ya, kita copy saja ini, kemudian kita salin di sini ya. Ini passwordnya, ini password, ini database password. Oke, kemudian database name-nya tadi, nah database name-nya tadi adalah admin, kita salin juga, copy lagi di sini, paste ya. Oke. Nah ini harap disimpan nanti ya, disimpan, di copy di mana nanti disimpan ini ya, passwordnya dan nama penggunanya. Nah sekarang kita pilih, kemudian hak aksesnya kita pilih semua. Oke, kemudian kita kirim. Oke, kalau sekarang sudah ada pengguna baru telah ditambahkan. Kita cek dulu status, kemudian akun pengguna lagi. Kita cek bagian admin. Nah ini ya, adminnya sudah terdaftar. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke sini tadi. Ini sudah kita isi tadi kan, database name-nya, database user-nya. Ini username-nya, ini password-nya, sudah kita simpan ya. Oke, sekarang kita coba buka lagi localhost model-nya. Nah ini sudah berhasil teman-teman, karena tadi lagi maintenance, jadi kita atur maintenance pas kita buat database-nya. Sekarang kita nonaktifkan lagi maintenance mode-nya dengan menggunakan localhost model, kemudian kita tulis login.
Kita buat login, enter ya. Oke, kita masukkan password admin kita. Nah, teman-teman ya, ini sudah masuk ini. Nah, ini sepertinya ada gangguan pada pluginnya. Jadi teman-teman bisa nanti bisa dihapus dulu pluginnya, diinstal lagi ya pluginnya. Saya langsung jelaskan saja cara install pluginnya. Di bagian plugin sini, pilih di bagian plugin overview. Nah ya. Nah, di plugin overview ini, di bagian paling bawah ini biasanya ada temanya. Nah, ini ya. Nah, karena tema ini sedang dipakai, jadi dia tidak ada tulisannya uninstall di sini. Maka kita harus mengubah dulu tema awalnya. Kita ubah dulu tema awalnya, kita balik dulu saja ke sini. Kemudian kita ke appearance ya, ke sini. Kemudian kita pilih tema selector. Kemudian kita ubah ya temanya ya. Jadi kita ganti tema yang pertama tadi, kita balikan ke tema awalnya ya. Tema defaultnya. Oke, kita continue saja. Nah, ini sudah kembali ke tema awal ya. Silahkan nanti teman-teman dihapus saja ya bagian plugin yang tadi. Diinstal lagi saja. Kita pilih di plugin, kemudian plugin overview. Kemudian bagian paling bawah tadi ya, bagian tema tadi, pilih saja ini ya. Nah, ini tema movie tadi, uninstall saja. Oke, continue. Continue. Oke, sudah selesai. Untuk uninstall dari temanya sudah selesai ya. Sekarang kita, nah ini ada tulisannya di bagian ini ya. PHP extensionnya harus di install dan enable. Nah, ini tanda merah ini. Tanda merah ini berarti dia harus diselesaikan, kalau tidak modelnya tidak mau jalan. Nah, ini kita tinggal klik saja di sini. Kita klik saja di sini. Internetnya harus aktif ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita baca saja di sini. Di sini disuruhnya masukkan di php.ini. php.ini. Nah, ini langsung saja kita buka SAM. Nah, ini SAM yang tadi ya. Kita pilih di PHP ini, kemudian kita pilih config, kemudian kita masuk di php.ini yang ini ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal tambahkan saja file yang ini tadi. Extension ini kita tambahkan di paling bawah saja. Ini enter saja. Kemudian copy saja ya. Salin, paste. Ini juga salin lagi, kemudian paste.
Oke, simpan saja ya. Nah, ini bagian PHP extension ini nanti sudah terfix ya nanti ya. Kita coba ya. Kita coba dulu. Ini tadi sudah kita simpan ya. Kita simpan. Kemudian kita stop dulu ya Apache-nya. Nah, SQL-nya juga kita stop. Kita start kembali. Oke, kemudian kita refresh, kita reload. Maka ini nanti tidak akan merah lagi. Nah ya, ini sudah tidak merah lagi dan sudah boleh continue. Nah, untuk yang bagian ini tadi sama saja ya. Kita langsung saja lah. Kita langsung saja. Kita perbaiki langsung saja ya. Kita klik. Kemudian kita. Nah, ini ya. Ini kita copy aja yang ini. Remove at the beginning. Berarti kita tinggal copy saja yang ini ya. Bagian yang depan ini saja tanpa titik koma. Oke. Yang bagian sininya sudah PHP ya. Kemudian kita klik lagi ya yang sub ini. Nah, yang sub ini tulisannya nah ini ya, ini sama saja ya. Ini seperti yang ini. Extension .php.swap ini. Nah, ini kita copy saja ya tanpa dari titik komanya ya. Nah ya, kemudian oke, sudah ya ini ya. Terus ulang lagi. Oke, langsung saja kita save. Kemudian kita stop lagi sumnya. Kemudian kita start kembali. Oke, coba kita refresh ya. Kuningnya maka akan hilang, akan menjadi hijau. Sekarang kita tinggal continue saja. Oke. Nah, ini ada pemberitahuan tentang plugin kita. Kalau mau update langsung update saja, boleh. Kalau tidak mau update langsung saja upgrade module database now. Nah, kita akan coba nanti setelah ini kita coba lagi install lagi plugin yang tadi ya. Plugin yang tema tadi. Karena tema bawaannya kurang menarik.